Perkenalkan, nama saya Putu Radit Ardika dengan NPM 247820059. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tugas dari mini project lab session ke-6, yaitu tugas video. Penjelasannya itu mengenai penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance, kemudian penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling, dan juga deskripsi tugas, dan juga penjelasan implementasi dan hasil running program. Nah, oke, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan OOP dan inheritance. Nah, oke, jadi OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming. Kalau dijelasin, mungkin OOP itu cara kita bikin program dengan ngebagi program jadi bagian-bagian kecil yang disebut objek. Nah, objek yang dimaksud itu kayak benda di dunia nyata. Misalnya kita punya mobil. Mobil itu punya ciri-ciri kayak warna, merek, model, tipe, sama nggak sih? Ya pokoknya itu. Nah, itu disebut atribut. Terus mobil juga bisa ngelakuin sesuatu kayak jalan, berhenti, atau mundur. Nah, itu namanya disebut method. Nah, kalau di coding kita bisa bikin objek itu dari kelas. Kelas itu kayak tempat untuk mencetak buat bikin objek gitu. Misalnya kita bikin kelas mobil nih. Nah, dari kelas itu kita bisa bikin objek mobil beneran gitu. Nah, keuntungan pakai OOP itu program kita jadi lebih rapi, gampang dimodif, terus juga gampang dipakai lagi buat program lain. Nah, kemudian kalau inheritance ini, kalau inheritance itu biasa disebut subclass atau gampangnya kayak warisan lah dia. Nah, jadi kita bikin suatu kelas utama, misalnya kelas animal gitulah misalnya, atau hewan. Nah, terus kelas lain itu bisa nurunin semua isi dari kelas itu. Misalnya nih, kayak tadi yang udah aku bilang, kita punya kelas animal atau hewan. Nah, hewan ini punya atribut kayak nama dan metode kayak suara misalnya kan. Nah, dari kelas hewan ini kita bisa bikin kelas baru kayak misalnya kucing atau anjing gitu misalnya. Nah, mereka itu nggak perlu bikin dari awal lagi, kita tinggal turunin aja function-function dari kelas hewan ini, tapi mereka juga bisa punya atribut masing-masing nanti kalau kita mau diperlukan untuk menambahkan atribut tersebut. Jadi inheritance itu gampangnya kayak bikin codingan kita lebih simpel, kita nggak perlu nulis ulang semuanya dari awal lagi. Jadi tinggal nurunin aja dari superclass induknya gitulah ya, misalnya induk kelasnya. Terus kalau mau ganti perilaku tinggal diubah lagi di subclassnya atau kelas anaknya gitu. Maaf ya, gue agak belibet. Nah, kemudian kita akan masuk, langsung dipraktekin aja mungkin ya. Saya akan hands on mengenai OOP dan inheritance. Oke, yang pertama di sini saya akan membuat codingannya terlebih dahulu. Misalnya kelasnya animal, diubah jadi Python dulu. Kelas animal mungkin dalamnya kelas self. Salah, functionnya dulu. Ini bawahnya kita ambil function satu lagi deh, buat suara misalnya. Kasih f string, mana sih, self dot name
Oke. Nah, di sini kita punya kelas yang namanya kelas animal. Nah, kelas itu buat ngedefinisikan si objek itu sendiri, yaitu animal atau hewan. Nah, kemudian di bawahnya ini ada biasalah ini uh, dev init atau fungsi spesial yang bisa disebut konstruktor buat menyimpan nama dulu buat menyimpan nama hewan ke dalam objek animal. Nah, kemudian di bawahnya ini lagi aku tambahin satu fungsi lagi yang namanya make sound, yang fungsinya buat mendefinisikan suara hewan terus disimpan ke dalam objek juga. Oke, terus kita akan lanjut nambahin inheritance ya. Misalnya kucing. Kucing, misalnya suara kucing miau gitu aja, berkata miau. Tanda seru mana ya, tanda seru ya, biar asik pakai tanda seru. Oke. Misalnya kalau aku mau nambahin 2, ya tinggal di ini aja sih, sebenarnya di copy aja nih kalau mau nambahin. Mana sih, oh ini, tinggal di copy aja. Misalnya kalau aku di bawahnya mau nambahin 2 hewan, misalnya satunya anjing gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ini jangan lupa diubah ini. Dok. Ini juga diubah printnya. Anjing gitu ya. Oke. Bentar. Nah, ya udah bener. Nah, oke, lanjut. Nah, terus di sini kita buat kelas baru namanya cat dan juga dog. Nah, di kelas cat ini artinya di kelas cat ini kan ada animalnya. Nah, artinya ini menurunkan semua yang ada di animal, misalnya tadi make sound dan juga name. Nah, jadi cat itu adalah subclassnya dari animal gitu kan, ada animal di dalamnya sini. Karena dia nurun, otomatis punya atribut kayak name dan make sound yang ada di dalam kelas animal ini. Terus dalam kelas cat ini juga kita menambahkan method yang namanya make sounds di sini. Nah, kalau di make sounds ini artinya dia metode ini dibuat supaya dia bisa mengganti cara cat berbicara. Misalnya kan kalau tadi di animal tuh kan dia cuman membuat suara nih, di sini nih membuat suara. Nah, kalau di sini dia berkata miau gitu, ntar bakalan di printnya gitu. Kalau di animal kan cuma membuat suara doang, kalau di ini nanti bakal berkata miau gitu ntar di printnya. Nah, ini juga sama, kalau di doc ini juga sama, apa namanya, penjelasannya juga sama kayak yang tadi. Dia bakal mewarisi atribut yang ada di sini karena di sini dia animal, ada apa namanya, inheritance dari animal. Mungkin cukup 2 aja aku tambahkan ininya, subclassnya. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasan dan contoh secara hands on mengenai exception handling. Nah, exception handling itu adalah cara untuk menangani error saat program dijalankan. Biasanya kalau ada kesalahan seperti input yang salah, program itu bisa langsung error dan berhenti. Nah, dengan exception handling kita bisa mengantisipasi kesalahan itu supaya program tetap jalan.
Caranya kita pakai block try dan accept. Nah di block try ini kita letakkan kode yang mau dicoba. Kalau ada error nanti program akan pindah ke block accept dan kita bisa kasih pesan yang lebih aman gitu untuk pengguna. Jadi nggak pesan error gitu dia. Mungkin exception handlingnya aku langsung jelasin aja lah ya. Jadiin satu file sini biar nggak banyak. Nah pertama kita buat fungsi dengan nama devmain kan kita mau ngeprint, nggak usah diimpor lah ya, langsung di sini aja kita buatnya. Itu R bukan? Oh, bukan. Nah ini block try-nya. Kasih kucing kecil aja apa? Kucing, oh, anjing. Apa itu? Kok sanjing sih? Anjing. Oke. Kemudian jangan lupa ditambahin nomor dikasih titik nggak sih, lupa. Oke, dikasih deh. Oke, kemudian buahnya kita tambahin nama, input, input nama hewan gitu ya. Nah di dalam fungsi ini kita pakai blok yang namanya try di sini. Nah artinya kita mau mencoba menjalankan beberapa perintah dan kalau ada error nanti bisa ditangkap di accept. Nah tapi yang saya belum kebuat. Maka jatuh ininya. Nah di baris berikutnya itu ada jenis input ini pilih hewan anjing atau kucing, ada lowernya. Nah di sini kita meminta input dari pengguna untuk memilih jenis hewan, apakah kucing atau anjing. Nah fungsi lower di sini dipakai supaya input yang diketik kursor langsung diubah ke huruf kecil semua, jadi nanti lebih aman untuk digunakan itu. Nah setelah itu di bawahnya lagi itu kan ada kode yang namanya input nama hewan. Kita juga meminta pengguna untuk memasukkan nama hewan di situ gitu. Oke, lanjut. Kemudian ketik dulu deh. If jenis jangan lupa di ini. Kan kecil aja deh biar nggak susah. Hewan. Oke. Nama. Leaf. Jenis. Anjing. Kok itu sih? Loh kok bisa dia? Apa itu mencet sih? Loh. Hewan sama dengan
nggak usah dikasih nama. Terusan ada yang namanya else. Ini bener gak sih? Oke, bener. Raise hewan tidak valid gitu misalnya. Kemudian satu lagi deh, tanggung. Ini lurusan sih. Kalau ini ya, masih ini kalau ya. Accept kita kasih. Nanti aja deh. Bentar. Mungkin sini aja dulu. Nah, oke udah. Nah, setelah tadi kita memilih jenis hewan dan udah mengisi nama, kita lanjut ke pengecekan hewan di sini. Nah, di sini kita gunakan if, elif, dan juga else. Nah, kalau jenis yang diinput adalah kucing, maka program akan membuat objek hewan dari kelas cat dan mengisi nama hewan yang sudah diinput. Nah, kalau jenisnya anjing, programnya akan membuat objek hewan dari kelas dog. Sama aja sebenarnya. Nah, tapi kalau kita mengikutkan bukan kucing atau anjing, programnya akan masuk ke else ini. Dia akan value error, menghasilkan value error. Kita gunakan trace untuk menghasilkan kita menggunakan trace untuk menghasilkan value error. Nah, artinya kita sengaja membuat error untuk memberitahu bahwa input jenis hewan itu tidak valid atau hewannya itu tidak ada di dalam nggak ada di dalam program kita yang dimasukkan, gitulah istilahnya. Nah, setelah itu di luar if, else sama elif ini kita panggil hewan.nextSound. Nah, fungsi ini gunanya untuk menjalankan suara yang sesuai dengan objek yang tadi udah dibuat, entah itu kucing yang mengeong atau anjing yang menggonggong gitu. Oke, kita sekarang akan lanjut ke bagian accept-nya. Tinggal 30. Ini berapa juz? Oh, ada spasinya. Accept-nya di lurusan try ya. Accept error apa check slot SE print dulu. Nah, oke, terusan di bawahnya ya kita tambahin if kok naem. Nah, di sini kita udah membuat bagian value accept errornya. Nah, di sini accept value error SE. Nah, artinya kalau ada error atau value error yang terjadi di block try ini, di sini ada error, nanti program akan menangkap error tersebut dan menyimpannya di variable E ini. Nah, lalu kita print E-nya, print E supaya pengguna bisa melihat pesan kesalahan yang muncul. Misalnya kalau jenis hewan yang dimasukkan tidak valid, pesannya akan muncul jenis hewan tidak valid gitu.
Nah kemudian di bawahnya ini ada baris yang biasanya digunakan lah ya, ada if name ini ya, sebagai fungsinya sebagai supaya program langsung dijalankan, menjalankan fungsi main dan bisa dibuka gitulah. Mungkin cukup di sini ya, kita akan coba save dulu. Kok di sini save nya, kita save nya di Python aja ya, Python ya. Kita akan save terusan animals mungkin titik ya. Coba kita akan menjalankan kodenya. Kok dia nggak usah pakai min m deh. Nah, file D Python syntax error invalid syntax. Di line 2 ada syntax error. Shell titik name. Aduh. Salah. Harusnya koma ya. Expected. Oh, oke. Okay. File 23 anjing. Oh, oke, okay, kita nomor 23 kita lupa dikasih ini tanda petik tanda gitu apa namanya, tanda titik 2 di 23 belum kasih itu. Wih, bener ya. Raise value error line 26, inconsistent use of tabs and spaces in indentations line 26. Line 26. Masih ya. Aduh, ini bentar. Sini kah? Oke. 1, 2, 3, 4. Salah di mana ya itu ya? Coba diinin aja deh ya. Baik. Oh, ini udah bisa. Coba kita masukkan kucing, nama hewan. Kok nggak spasi dia? Ntar kita benerin. Berarti tadi ada ini di di printnya kurang spasi tadi berarti. Lala misal, Lala berkata miau gitu. Ntar kita rapiin dulu lah printnya ya kalau gitu ya. Tadi di mana? Nggak peduli tiba-tiba. Nama hewan. Ngapa ditarik banyak bener? Dikasih ini lah ya. Nah gitu aja. Coba misalnya sekarang anjing, Bobby. Nah gitu, berarti ini udah berhasil kode dari animals yang mempraktikkan class dan juga inheritance dan juga block tray except. Nah kalau
sekarang kita coba blok track accept-nya ya. Tadi kan kita udah nyobain yang bener-benernya tuh, sekarang kita nyobain yang ini deh, jenis yang tidak valid. Nah coba kita nyobain, kan cuma satu tuh masukin itu kan bisa dia lagi sapi misalkan. Coko. Nah jenisnya tidak valid. Udah, berarti udah benar, udah berhasil. Nah kemudian aku ntar cek dulu deh. Nah kemudian di sini aku akan move on ke mini project, akan mendeskripsikan mini project apa aja yang dilakukan di lab session ke-6 ini. Nah di lab session ke-6 ini kita disuruh menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari vehicle, yaitu two wheel untuk kendaraan roda 2 dan four wheel untuk kendaraan roda 4. Nah di sini sama juga sih sebenarnya, kita udah tambahin OOP dan juga aku udah tambahin subclassnya atau inheritance-nya atau anakan dari kelas vehicle yang ini. Nah di sini kan ada kelasnya, ada kelas vehicle, kelas utamanya ada kelas vehicle dan juga ada kelas parking lot. Nah di kelas vehicle ini ada di lab session 6 ini kita disuruh nambahkan kelas two wheel atau kendaraan roda 2, misalnya motor gitu kan, terusan dinambahin kelas four wheel di sini vehicle. Nah di sini kelas two wheel dan four wheel ini dia turunan dari kelas vehicle ini, nanti jadi dia dapat turunan function yang license plate, entry time, dan exit time ini juga nanti dia bakal masuk ke two wheel dan four wheel ini kalau kita masukin gitu. Kemudian di kelas parking lot kita disuruh menambahkan atribut parking purpose gitu kan. Parking purpose untuk menandakan slot parkir bersangkutan ditujukan untuk kendaraan roda 4 four wheel dan kendaraan roda 2 two wheel. Nah sebenarnya sih perubahannya nggak banyak juga sih sebenarnya, di situ doang perubahan yang lumayan banyak. Nah misalnya di sini ada kelas parking lot. Nah di sini mungkin aku jelasin ini aja lah, kelas parking lot. Nah kelas parking lot ini digunakan untuk merepresentasikan tempat parkir, mengelola daftar slot, tujuan parkir. Di sini ada sebenarnya penjelasannya, jadi nggak usah dibaca lah ya. Nah di dalam metode init ini kita menginisialisasi objek parking lot dengan parameter total slots, yaitu jumlah slot parkir yang dibuat. Nah baris self slot yang ini nih, yang panjang ini nih, artinya itu kita membuat dictionary untuk slot parkir dengan key yang berupa nomor slot dan value non, yang berarti slot tersebut masih kosong. Nah ini itu kan value-nya non, berarti masih kosong. Nah kemudian di bawahnya itu ada self parking purpose. Self parking purpose ini digunakan untuk membuat dictionary baru yang akan menyimpan tujuan tiap slot, apakah itu slot itu untuk motor atau mobil gitu. Nah kemudian perubahan yang lumayan beda nih ada di sini nih, soalnya kan kalau di lab 5 kan kita nggak dibedakan tuh kendaraannya mau four wheel atau two wheel itu parkirnya di satu tempat gitu. Kalau di sini kan dia dibedakan, jadi di sini ada perubahan pada parking lotnya ini. Kita tambahkan batas ini, batas total slots dibagi 2. Nah fungsinya itu untuk membagi setengah jumlah slot pertama untuk kendaraan roda 2, terusan sisanya untuk kendaraan roda 4. Nah kemudian di bawahnya itu ada looping, kita lakukan looping untuk mengisi dictionary parking purpose tadi itu. Nah aku jelasin ini aja deh, pembagian slot kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Nah jika nomor slot tadi lebih kecil atau sama dengan batas, maka slot itu akan ditandai untuk kendaraan nomor two wheel. Nah kalau jika nomor slotnya itu lebih besar di batas, maka slot itu ditandai untuk kendaraan mobil atau four wheel. Gimana sih? Gini maksudnya, misalnya kalau kita mau masukin slot parkir, misalnya kan masukin 6 misalnya gitu kan. Nah pertama-tama kita itu batasnya kan, batasnya di sini kan total slot dibagi 2, jadinya batasnya misalnya tadi kita masukin 6 dibagi 2, jadinya batasnya 3.
Nah, artinya kalau di slot 1, 2, dan 3 itu akan digunakan untuk kendaraan yang two wheel atau motor, karena nomor slotnya itu lebih kecil daripada batasnya, kan 6 bagi 2 kan 3, jadi batasnya 3. Nah, kemudian di slot 4, 5, 6 nya itu akan digunakan untuk mobil four wheel karena slotnya lebih besar daripada batasnya gitu. Mungkin cuman dua itu aja yang signifikan perubahannya dari ini. Terusan kemudian di 3 ini kita apa sih namanya, exception handling tadi di sini aku tambahinnya di main. Nah, di sini exception handlingnya di sini ada, kalau kita menginput menu yang salah, dia akan menghasilkan value error, yaitu input harus berupa angka. Kemudian di sini juga ada input harus berupa angka. Kalau dia memilih menu 1 tapi parkirannya tidak dibuat dengan angka, kemudian di sini kalau dia milih menu 2, kalau kendaraannya nggak valid, misalnya kan di sini kan pilihannya motor dan mobil. Kalau dia misalnya masukkan kapal gitu kan nggak valid, dia akan menggunakan ini. Kemudian di sini ada format ini, kemudian errornya. Nah, ada itu pokoknya. Mungkin kita coba langsung aja. Coba kita bersihkan aja. Oke. Aku sampai di mana? Oh, itu di C. CD smart parking. Python min m monitoring kok min m lagi, main underscore 438 enter. Hah, kenapa nih? Ini kenapa nih? Tuh main ngeliatin kayak gini. Python is not recognized as an internal or external command operable program batch file. Ini kenapa ini ya? Kok kayak gini tiba-tiba? Coba saya kuliah. Lah, kok di sini tiba-tiba? Kita buka baru aja kalau gitu. Kemarin bisa kayaknya. Apa ini? Monitoring. Di main line 1 simulator line 78. Pada sama dengan di sini tiba-tiba. Nah, ini bisa nih. Berarti oke, kita coba pertamanya split screen aja lah ya, biar enak. Ini main. Nah, di sini pertama-tama kita coba yang ini, pilihan menu input berupa angka. Misalnya kalau kita masukin 1, nah input berupa angka, dia akan menyuruh kita memasukkan angka. Misalnya terus kita pilih nomor 1 nih, enggak, nomor 2 deh dulu deh. Kita pilih nomor 2. Nah, parkiran belum buat, dia akan memunculkan ini karena kita pertama-tama tadi belum buat parkir. Nah, kita tambahkan parkir, masukkan jumlah slot parkir misalnya.
2 aja lah ya, berapa ya, 4 aja lah ya. Nah ini 4. Kemudian di sini ada oh ini kendaraan tidak valid, kita parkirkan kendaraan dulu. Motor, bener dong itu ya, udah apa, BE 1 2 3 4 BU. Nah ini dia akan mengeluarkan output kendaraan B234 BU diparkir di salah satu kalau dia berhasil diparkirkan. Nah kalau dia nggak berhasil diparkirkan atau kendaraan yang tidak valid, dia akan mengeluarkan ini. Ntar nih, ini kita akan coba misalnya perahu. Nah tidak valid kan, nah, kita coba penuhin dulu deh. Kenapa ini mobil B123 coba kita cek statusnya dulu. Nah di sini udah bisa ya. Nah ini seperti yang aku tadi bilang, nih kan berarti kan tadi kan kita masukin 4 slot. Nah dibagi 2 itu batasnya 1 dan 2 itu berarti buat kendaraan roda 2, dan slot 3 dan 4 itu buat kendaraan roda 4 gitu. Terus kita mau nyobain dulu ya kendaraan motor. Kok mobil bang, BE1346 BI. Oke, kita mobil lagi, coba kita tambahkan mobil B111 AI, kita cek. Nah ini udah penuh. Nah misalnya kalau kita coba tambahkan kendaraan lagi, motor BE 567 BY. Nah dia akan slot penuh untuk kendaraan jenis ini. Dia terusan bakal mencetak waktu dia mau masuknya juga, di jam berapa dan tanggal berapanya dicetak juga, tapi dia nggak bakal masuk dia. Coba kita cek. Nah tuh nggak bakal masuk dia, BE 567 slot penuh untuk kendaraan jenis ini, itu bakal dicetak dia. Kemudian kita coba kendaraan ini, kita keluarkan kendaraan misalnya, kita coba yang error dulu ya. Banyak bener. Nah kalau dia nggak ada nomor kendaraan yang tidak ditemukan, dia akan mengeluarkan error seperti ini, kendaraan ini tidak ditemukan di parkiran. Kalau kita mengeluarkan kendaraan kayak biasa, ya udah tinggal kendaraan aja. Kok salah deh. Nah kalau ini format nomor kendaraan tidak valid, kita cek 4 dulu deh, kan mengeluarkan kendaraan kan, kita cek status dulu. Kemudian kita keluarkan kendaraan, misalnya motor B134 BU. Nah kendaraan B134 BU telah keluar dari slot nomor 1. Waktu keluarnya itu ini. Terus kalau kita cek nomor 4, nah dia di slot 1-nya kosong karena motor dari dikeluarin. Oke, mungkin coba kita. Nah kalau udah kita keluar, program selesai dan berjalan lancar gitu programnya. Oke, mungkin cukup sekian aja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam penjelasan, dan saya penjelasannya itu kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.